Bapak Ibu rahimakumullah, bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemarin umat Islam seluruh Indonesia memperingati lahirnya Nabi Agung, Nabi penutup dari segala nabi, pembawa risalah, penutup segala risalah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pagi ini kita ikut menghormati, ikut berbahagia, bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi titik tolak dari perubahan dunia ini, dari dunia yang dipenuhi dengan Tuhan yang bersifat kebendaan menjadi satu Tuhan yang bersifat ruhani. Selama ini Tuhan itu selalu dipersonifikasikan dengan benda-benda. Ada yang membuat personifikasinya dalam bentuk patung, dalam bentuk manusia, dalam bentuk binatang, dalam bentuk pohon, dalam bentuk berbagai macam. Ya, ada penyembah api, ada penyembah matahari, ada penyembah lautan dan seterusnya. Islam datang, Muhammad Rasulullah SAW datang untuk membersihkan noda-noda tauhid itu, agar manusia dapat mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa beriman, berislam, berakhlak karimah, itu tidak lain karena jasa beliau. Oleh karena itu kelahiran beliau menjadi satu tonggak sejarah, dikembalikannya agama Allah kepada ketauhidan yang benar. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah atau Amul Fil, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Jadi sudah berapa nih? 1500 tahunan ya, yang lalu. Lahir dari seorang ayah bernama Abdullah dan ibu bernama Aminah. Pada saat kelahirannya ada lima wanita hebat yang membantunya. Yang pertama itu ibunda seluruh manusia, yaitu Siti Hawa atau Hawa, dalam bahasa Arabnya itu Hawa. Nah, biasanya kita tambah Siti, kalau nggak tambah Siti itu nggak mantep. Siti itu akronim sebetulnya, singkatan dari Sayyidati, Tuan kita. Sayyidati atau Siti Hawa. Yang kedua, istrinya Nabi Ibrahim, Sarah. Yang ketiga, istrinya Fir'aun, Asia. Jadi Fir'aun itu istrinya itu wanita yang soleh, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal suaminya itu mengaku Tuhan. Ini wanita yang sangat luar biasa.
menjadi contoh teladan buat para wanita. Kalau suaminya belum taat, istrinya tuh tetap bisa taat. Jangan ikut-ikut enggak taat. Suaminya belum sholat, istrinya tetap rajin sholat. Ya. Ini seperti contoh yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui Asiyah, istrinya Fir'aun. Ya. Sampai karena ketaatannya itu kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran, ya, diabadikan di dalam Al-Quran, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya akan dibangunkan rumah yang mewah di surga. Dan yang terakhir adalah Maryam. Maryam itu ibundanya Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi mereka datang ketika menjelang kelahiran Nabi itu, membantu persalinannya. Ya. Hawa duduk di sebelah belakangnya, kemudian Sarah di depannya, kemudian Asiyah di sebelah kanannya dan Maryam di sebelah kirinya. Jadi memberi motivasi, memberi support pada Aminah saat melahirkan Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian ada bidan beneran yang datang membantu, namanya Syifa. Syifa itu ibunya salah seorang sahabat terkenal, Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi kelahirannya sangat istimewa karena dibantu oleh orang-orang, oleh wanita-wanita yang istimewa, ya. Dan itu tidak pernah terjadi dalam sejarah kelahiran seorang manusia pun kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat lahirnya itu terjadi fenomena yang luar biasa yang belum pernah terjadi. Tahta kerajaan Romawi di barat dan Persia di timur itu terjungkal. Di kursi kebesaran kaisarnya itu terjungkal. Enggak tahu, tanpa sebab, tidak ada yang julak, tapi dia terjatuh. Kemudian seluruh istana itu diterangi dengan cahaya yang tidak tahu sumbernya dari mana. Ternyata itu bersumber dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Surga pada hari itu dibuka lebar-lebar, neraka ditutup rapat-rapat. Fenomena yang luar biasa. Di satu sisi ada peristiwa penyerangan terhadap Ka'bah yang dilakukan oleh Abrohah. Abrohah ini salah seorang gubernur di Yaman. Yaman itu berada di sebelah selatan Arab Saudi, ya. Arab Saudi. Makanya kalau Bapak Ibu pergi haji itu yang rukun yang di Hajar Aswad dan yang sebelum Hajar Aswad itu namanya rukun Yamani, ya, rukun Yamani karena dia menghadap ke arah Yaman. Sebelah selatannya itu Yaman. Yaman ini satu daerah yang sangat subur dan dari dulu memang sudah memiliki peradaban. Nah, Yaman ini gubernurnya iri, ingin memindahkan pusat peradaban dari Mekah ke Yaman karena selama ini Mekah itu menjadi pusat peradaban dunia Arab waktu itu. Jadi ada ada satu situs yang dihormati, disucikan oleh masyarakat seluruh tanah Arab waktu itu.
Makanya Abroha ini berpikir seandainya Ka'bah ini bisa kita pindahkan ke Yaman, dipindahkan ke Yaman. Jadi sebetulnya niatnya itu bukan menghancurkan Ka'bah, itu bukan. Tapi niatnya itu pengen memindahkan Ka'bah dari Mekah ke Yaman supaya Yaman menjadi lebih terkenal lagi, supaya menjadi pusat peradaban dunia. Tapi ternyata Allah tidak ridho, meskipun mereka mengerahkan pasukan yang hebat-hebat, ya, kendaraan kalau waktu itu ya gajah ya, kira-kira peralatan tempur yang canggih lah kalau hari ini ya, tang-tang itu ya. Tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikisahkan di dalam surat Al-Fil ya. Allah utus ababil, burung-burung ababil, dengan membawa batu-batu panas ya. Yang setiap batu itu sudah ada alamatnya, itu sudah diberi nama. Beri nama, nih kamu lempar si A, kamu lempar si B gitu. Jadi apa? Kalau sekarang ya sudah semacam peluru kendali gitu ya, rudal gitu, yang bisa diatur pakai remote lah gitu ya. Sudah diatur. Ya. Jadi nggak akan meleset. Kalau dulu ya kayak gitu, Allah sudah berikan alamat masing-masing batu panas itu ada namanya ya. Makanya lemparannya itu atau tembakannya itu tidak pernah meleset, maka habislah mereka tidak tersisa. Alhamdulillah sampai hari ini Ka'bah tetap berada di Mekah sebagai kiblat bagi umat Islam, baik di dalam sholat maupun di luar sholat ya. Jadi Ka'bah itu bukan kiblat kita pada saat sholat saja Bapak Ibu, tapi juga di luar sholat. Makanya wudhu disunahkan menghadap kiblat, berdoa disunahkan menghadap kiblat, hal-hal yang baik itu disunahkan menghadap kiblat ya. Misalnya duduk-duduk ya, kalau duduknya itu positif gitu, bukan duduk maksiat ya, disunahkan menghadap kiblat. Sambil zikir, zikirnya menghadap kiblat. Jadi di dalam sholat kiblat umat Islam Ka'bah, di luar sholat juga begitu. Bahkan sampai meninggal dunia, kalau mati umat Islam ini ya dihadapkan ke arah kiblat, baik sebelum maupun saat di penguburan ya. Jadi begitu meninggal ya, ditutup pakai kain, dihadapkan ke kiblat ya, dimiringkan badannya, dimiringkan atau ya ditelentangkan kalau susah, ditelentangkan kakinya ke arah kiblat, kemudian kepalanya diganjal, ditinggikan supaya menghadap ke kiblat ya. Tidak menghadap ke atas ya, tapi menghadap ke kiblat. Itu fenomena yang menyertai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelahiran Muhammad ini sudah dinanti oleh keluarga besar Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Semua paman-pamannya itu bergembira, bersimpati ya, karena Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim ya. Dalam keadaan yatim, paman-pamannya itu menunggu-nunggu kelahirannya ya, menunggu kelahirannya.
Apalagi setelah tahu ternyata bayi yang dilahirkan Aminah itu adalah seorang laki-laki yang tampan, gitu ya. Bayi laki-laki yang tampan, maka mereka kemudian berebut ingin mengasuhnya, termasuk pamannya yang bernama Abu Lahab, yang tabbat yada Abi Lahab. Jadi Abu Lahab itu adalah paman kandungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu sangat baik. Abu Lahab itu orang baik, Bapak Ibu. Sangat baik. Iya. Nah, dia punya seorang budak. Sekarang ya pembantu lah, kalau dulu kan karena masih ada budak namanya budak. Dia punya budak perempuan namanya Suwaibah. Suwaibah inilah yang mengabarkan kepada Abu Lahab akan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ngasih tahu nih, Tuan, Aminah sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Dia mendengar berita itu, maka budaknya ini langsung dimerdekakan. Ya, Suwaibah ini langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab sebagai tanda kegembiraan dia atas lahirnya Muhammad. Jadi asal awalnya itu sangat baik Abu Lahab ini. Orangnya dermawan, ya, pemurah. Saking gembiranya Aminah melahirkan seorang laki-laki, yang menyampaikan kabar budaknya langsung dimerdekakan. Ya, makanya dalam satu riwayat itu dikisahkan Abu Lahab itu diringankan siksanya setiap hari Senin. Jadi setiap hari Senin, besok ini misalnya, besok itu Senin itu siksaan dari Abu Lahab itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menyambut gembira kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya. Abu Lahab yang sedemikian akhirnya nanti memusuhi Nabi itu masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keringanan azab pada hari kelahiran Nabi, yaitu hari Senin. Jadi satu pekan sekali itu azabnya diringankan oleh Allah. Ya. Nah, kalau Abu Lahab saja begitu, lah kalau umat Islam misalnya mencintai Nabi, menghormati Nabi, ya, memperingati kelahirannya, mengagungkannya, maka insya Allah balasan Allah akan lebih besar lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Muhammad kecil ini dikirim oleh ibunya ke dusun, ke perkampungan Bani Sa'ad, disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah. Sebelumnya disusukan kepada Suwaibah. Jadi Suwaibah ini dihadiahkan oleh Abu Lahab kepada Aminah untuk menjadi pembantu sekaligus ibu susu bagi Muhammad. Ini budaya Arab waktu itu. Wanita-wanita yang terhormat itu tidak menyusukan anaknya, tidak menyusui anaknya, tapi disusukan kepada wanita lain. Itu budayanya waktu itu. Nah, Muhammad itu disusukan kepada Suwaibah, kemudian kepada Halimah, yang biasa kita kenal Halimah As-Sa'diyah. Jadi pernah menyusu kepada siapa? Suwaibah Al-Aslamiyah, dan kemudian disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah.
dari Bani Sa'ad. Nah, Halimah maupun Suwaibah ini menyayangi Muhammad melebihi anak kandung mereka. Sebab ibu yang bisa menyusui kan yang punya anak bayi ya. Kalau nggak punya anak bayi kan tidak bisa ya. Jadi mereka ini yang menyusui anaknya sendiri, menyusui Muhammad ya. Sayangnya Suwaibah, sayangnya Halimah As-Sa'diyah itu melebihi sayang mereka kepada putra-putra mereka sendiri. Karena itu Allah berikan anugerah yang besar kepada orang-orang itu. Jadi Halimah misalnya kehidupannya menjadi sejahtera setelah dia merawat, menyusui, menyayangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat dalam asuhan Halimah ini terjadi satu peristiwa yang mengerikan. Saat bermain dengan teman-teman sebayanya, Muhammad ditangkap oleh seseorang. Lalu direbahkan, dibelah dadanya. Saat usianya baru 4 tahun. Dibelah jantungnya, hatinya dikeluarkan, dicuci dengan air zam-zam. Jadi dicopot benar jantungnya itu, dimasukkan ke dalam bejana yang terbuat dari emas, dicuci, dibersihkan dengan air zam-zam, lalu dikembalikan lagi. Jadi dulu itu sebetulnya sudah ada yang teknologi laser itu sudah ada ya. Jadi Nabi Muhammad itu sudah dibedah oleh Jibril ya, tapi sayangnya yang menemukan teknologi laser ini bukan umat Islam, orang lain. Makanya di dalam dada Rasulullah itu masih ada bekas operasi bedahnya itu. Jadi memang benar-benar dibedah dadanya. Ya. Menurut riwayat dari Ibnu Mas'ud itu beliau menyaksikan langsung Abbas ya, bukan Ibnu Mas'ud. Abbas itu menyaksikan langsung bekas operasi itu. Jadi melihat Muhammad dibedah itu, teman-temannya yang lain pada lari ketakutan pulang. Muhammad terbunuh, Muhammad dibunuh orang, Muhammad dibunuh orang. Maka mereka rame-rame datang melihat jasad Muhammad itu. Tapi ternyata begitu sampai ke TKP, mereka mendapati fakta yang berbeda. Ternyata Muhammad masih hidup. Justru Muhammad makin sehat, makin ganteng, wajahnya makin bersinar, bercahaya, berseri-seri wajahnya. Ya. Ini kan pelajaran buat kita, memang hati itu akan mempengaruhi tampilan seseorang, performa seseorang itu akan dipengaruhi oleh hatinya. Kalau hatinya bersih, itu enak dilihat sama yang lain. Ya, enak dilihat, itu menyenangkan, tidak hitam, legam, tidak seram, tidak menakutkan, karena hatinya bersih. Ya, nah, nanti pulang dari sini kita langsung ngadep ke cermin lah. Masih menyeramkan enggak wajahnya? Kalau masih menyeramkan berarti di dalam hatinya itu masih ada kotoran ya. Sebanyak apa kotoran itu, maka akan tercermin di muka kita. Ya, makin bersih maka makin cerah wajah seseorang, karena hati itu adalah, kalau Imam Ghazali itu yang mengibaratkannya seperti mir'ah. Mir'ah itu cermin. Kalau sekarang ya, kalau bahasa sekarang ya bisa seperti antena itu ya, penangkap sinyal.
penangkap sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang yang hatinya bersih itu dia akan kuat tangkapan sinyalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis misalnya Nabi pernah bersabda, ittaqu firasatal mukmin. Takutlah kamu terhadap firasat orang yang beriman, karena tidak ada penghalang antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kok bisa tahu apa yang akan terjadi. Orang bisa tahu apa yang akan terjadi. Itu karena dia sudah mampu menangkap signal dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu dia. Karena bisa menangkap sinyal-sinyal yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Dulu pada saat zaman penjajahan itu ada seorang ulama ya di daerah Jawa Tengah itu. Tiba-tiba saja minta kursi-kursi di sekolahnya itu, di pesantrennya itu dikumpulkan, diikat-ikat. Jadi suruh ngumpulkan, suruh ngikat kursi-kursi itu. Santri-santrinya, guru-gurunya ya melaksanakan perintahnya itu tanpa tahu ini ada apa ini. Ternyata itu adalah isyarat bahwa akan ada penangkapan ulama oleh penjajah Belanda. Enggak lama ternyata betul ada penangkapan para ulama. Mungkin kalau logika kita, kok kenapa ini sang wali itu tidak menyampaikannya secara langsung aja? Kamu hati-hati, nanti akan ada penyerangan. Kalau dia lakukan seperti itu ya dia bukan wali lagi namanya. Namanya bukan wali tapi peramal namanya. Nah, ada juga peramal, itu peramal namanya. Kalau wali nggak boleh, nggak akan bersikap seperti itu. Yang wali Allah nggak akan begitu. Karena meskipun dia tahu, dia tidak akan menyampaikannya secara langsung, tapi dia menyampaikannya melalui isyarat-isyarat. Nah, itu bedanya wali dengan peramal. Kalau peramal kan jadi bisnis gitu. Di bisnis ya. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad itu selama hidupnya mengalami pembedahan itu sebanyak 4 kali. Saat usia 4 tahun, kemudian saat usia 10 tahun menginjak remaja itu dibersihkan lagi hatinya itu supaya tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa yang sehat, hatinya itu bersih sehingga akhlaknya juga baik. Makanya terus nanti perjalanan hidup Nabi itu semuanya lembaran-lembaran hidupnya itu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan yang menjadi teladan bagi kita semua. Kemudian umur 39 tahun dibedah lagi sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Sebelum menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu hatinya dibersihkan lagi supaya sanggup menerima wahyu amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenabian. Kemudian yang terakhir itu pada saat usianya 50 tahun. 50 berapa? 50 tahun. 50 tahun. Setelah Khadijah wafat, setelah Abu Thalib pamannya yang selama ini membelanya wafat, Nabi terpukul 1 tahun kehilangan orang-orang yang hebat yang selama ini membela dakwahnya. Ya, Khadijah itu wanita kaya, bangsawan, cantik,
yang hartanya itu dihabiskan untuk dakwah, membackup dakwah suaminya. Ya. Nah, Abu Thalib ini meskipun dia bukan mukmin, tidak mau dia masuk Islam, tapi dia sangat kuat membela Muhammad. Ketika Muhammad diserang, difitnah, ya, diancam oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Abu Thalib inilah yang membelanya. Namanya dakwah itu ya pasti ada tantangannya. Dulu kita nggak kebayang betapa beratnya tantangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang diri menghadapi kekuatan besar, ya, yang menguasai semua lini kehidupan. Dia hadapi seorang diri. 13 tahun berdakwah di Mekah, pengikutnya hanya belasan orang saja. Makanya dakwahnya sembunyi-sembunyi. Ketika diangkat menjadi nabi, dakwahnya sembunyi-sembunyi. Jadi selama 11 tahun, ya, 11 tahun itu Nabi tidak memperoleh wahyu dalam bentuk ibadah. Sholat belum wajib waktu itu, puasa belum wajib. Jadi ya mereka ini diajari akhlak dan tauhid saja, ya, tauhid dan akhlak saja. Jadi belum ada syariatnya. Baru setelah tahun 10 itu ada Amul Huzni namanya, tahun duka cita, karena Nabi ditinggal oleh 2 orang yang hebat yang mendampingi selama ini. Kemudian Allah hibur dengan Isra Mi'raj, ya, Isra Mi'raj yang ketika itu dipanggil langsung Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha untuk menerima sholat 5 waktu itu. Nah, itu wahyu yang pertama, ibadah yang pertama yang Allah wajibkan kepada umat Muhammad. Sebelum itu tidak ada kewajiban apapun, ya. Sholat adalah ibadah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian 1,5 tahun setelah Isra Mi'raj itu Nabi hijrah, diperintah oleh Allah. Ada tanah yang tandus, Mekah itu tidak subur untuk penyemaian benih-benih agama Islam, maka Muhammad diperintahkan untuk pindah ke Madinah. Nah, di Madinah ini sangat subur. Nabi kemudian membangun masyarakat Muslim, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Jadi masing-masing Muhajirin ini dicarikan orang tua angkat atau saudara angkat. Mereka orang-orang Ansor yang kaya-kaya itu mengangkat, ya, menanggung kehidupan orang-orang Muhajirin yang baru datang sampai mereka bisa berusaha secara mandiri. Jadi ya tidak selamanya, ya, bahkan ada yang tidak mau dibantu. Di saking hebatnya itu Bapak Ibu, kalau rumah punya 2 itu dibagi dengan orang Muhajirin. Kalau orang Ansor punya istri 2 dibagi pula sama orang Muhajirin. Ceraikan 1 istrinya diberikan kepada orang Muhajirin. Kenapa begitu? Karena memang enggak semua Muhajirin ini membawa serta istrinya, hartanya ditinggal. Istrinya yang kafir, yang belum mau masuk Islam, ya ditinggal. Hanya rumah dibagi, istri dibagi, usaha dibagi, gitu ya.
Kalau sekarang nggak perlu begitu ya, nggak perlu bagi-bagi istri. Karena waktu itu kondisinya sedemikian rupa, sehingga sampai pengorbanannya sedemikian rupa. Hijrah, Nabi membangun masyarakat Muslim berbasis masjid. Memang mau nggak mau, Islam itu hanya akan besar kalau kembali ke masjid, nggak bisa tidak. Jadi yang pertama sekali media yang dibangun Nabi itu masjid, sebagai tempat ibadah, tempat bermusyawarah, ya, tempat berdiskusi, ya, tempat segala macam kebaikan itu ada di masjid. Bahkan latihan perang juga ada di masjid. Tapi dulu masjid enggak berupa bangunan seperti ini Bapak Ibu ya. Dulu masjid itu ya berupa sepetak tanah yang di sekelilingnya itu ditandai dengan parit. Ada buat siring-siring seperti itu ya. Supaya binatang tidak masuk ke dalam area itu. Jadi belum berbentuk bangunan seperti ini. Sekarang kan masjidnya bagus-bagus, ber-AC lagi. Tapi datang ke masjid ya tetap malas ini. Ini rata-rata ini di mana-mana ini di masjid tuh nggak ada anak mudanya. Ya. Dimanapun ini nggak ada anak mudanya. Ini kan harus menjadi keprihatinan kita semua. Yang jamaah ke masjid ini rata-rata yang sudah sepuh-sepuh ya. Sudah 50-an tahun ke atas. Lah yang belasan tahun tuh kemana ini? Saya nggak tahu itu. Ya, coba yang belasan tahun, 20-an tahun, 30 tahun ke bawah itu kemana saat waktu-waktu sholat? Nah ini mestinya ya menjadi keprihatinan kita semua. Kok isinya yang tua-tua semua, yang SMA nggak mau ke masjid, ya. Yang kuliah juga nggak mau ke masjid, sangat sedikit porsinya. Padahal ya itu kalau mau maju umat Islam ini harus kembali ke masjid, karena masjid inilah yang bisa mempersatukan umat Islam. Semua perbedaan bisa dipertemukan di dalam masjid. Ya, keterisolasian, keterasingan itu bisa diurai di masjid. Mungkin ada masyarakat yang tidak enggak kita perhatikan. Itu bisa kita selesaikan ketika sama-sama datang ke masjid. Ini ada masyarakat yang marginal misalnya. Itu akan selesai kalau mereka dan kita datang ke masjid, sehingga bisa bertemu muka ya. Bisa saling tahu, bisa saling sapa di dalam masjid. 10 tahun Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat yang beradab, masyarakat madani di Madinah. Bahkan beliau mendirikan negara Islam pertama di dunia ini, yaitu negara Madinah. Negara Madinah. Madinah itu artinya kota. Kota itu maksudnya masyarakat yang ditandai oleh satu peradaban yang maju. Ya, satu peradaban yang maju. Maju itu ya artinya di situ hak-hak asasi manusia dihormati, keadilan ditegakkan, persamaan, kesetaraan antar sesama manusia ditegakkan, kejujuran ditegakkan, kasih sayang
ditegakkan. Ya, itu maksud dari Madinah. Ya. Madinah itu yang seperti itu. Bukan yang maju dalam pengertian negara modern barat, itu bukan ya. Harus ada karaoke-nya, harus ada tempat biliarnya ya. Seperti yang sekarang sedang dibangun oleh Arab Saudi itu. Ada kota apa namanya itu, Mas? Kota apa itu? Yang sekarang dibangun oleh MBS itu ya. Yang nanti orang-orang barat itu bisa bebas hidup di sana, menikmati kemegahan kota itu. Bukan seperti itu ya. Namanya Madinah yang beradab itu. Jadi 63 tahun Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usia Nabi kita itu 63 tahun, pendek, singkat, tapi semua dari awal sampai akhir itu penuh dengan hikmah kehidupan beliau. Nggak ada satu fase pun yang beliau itu berbuat hal-hal yang tidak baik, menjadi contoh teladan hal-hal yang tidak baik, itu sama sekali tidak ada. Semuanya lembaran pertama sampai lembaran terakhir itu seluruhnya berupa kebaikan. Apalagi setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, tentu seluruh lembaran-lembaran kehidupannya menjadi suri tauladan bagi umat Islam ya. Bapak Ibu rahimakumullah, nah, di Indonesia kelahiran Nabi itu selalu diperingati, bahkan sampai ke Istana Negara. Setiap tahun istana itu menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid itu isim zaman kalau dalam bahasa Arabnya itu. Kata yang menunjukkan waktu ya, kata yang menunjukkan waktu, namanya isim zaman. Kalau orang belajar sorof itu begitu. Jadi maulid artinya hari atau waktu di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kita juga boleh memperingati maulid kita, itu juga boleh. Bapak Ibu lahirnya hari Jumat Kliwon misalnya, boleh. Nanti diundang tetangga kanan kiri berdoa. Acara apa Bu? Maulid saya. Acara apa Pak? Maulid saya. Ya, tapi acaranya jangan macam-macam. Acaranya doa, kemudian bersedekah, makan bareng dengan tetangga, itu ya bagus. Jadi boleh Bapak Ibu lakukan itu. Kalau di Jawa itu ada tradisi seperti itu, tapi dia dikaitkan dengan apa? Nektu namanya kalau Jawa itu. Pak Zainal ada tahu mungkin beliau. Jadi misalnya hari Senin itu tidak semua hari Senin, tapi dia dicari bertepatan dengan hari Senin yang bertepatan dengan nektunya itu. Misalnya Senin Legi. Senin Legi itu manis. Senin Legi, Senin Pon, Senin Kliwon. Ya, Jumat Kliwon. Kalau Jumat Kliwon ini konotasinya yang serem-serem itu ya. Nah, yaitu kalau di Jawa seperti itu. Kalau si A misalnya lahirnya di Senin Pon, maka dia didoakan pada saat Senin Pon itu. Jadi 40 hari sekali itu didoakan, terutama yang masih kecil. Sampai usia remaja itu biasanya kalau dalam tradisi Jawa dulu itu
dimasakkan bubur, ada yang merah, ada yang putih gitu. Nanti dipotongkan ayam, diundang teman-temannya ke rumah untuk berdoa dan makan bersama. Jadi boleh, silakan Bapak Ibu kalau mau memperingati Maulid masing-masing. Jadi Maulid ini di dalam Al-Qur'an juga ada. Assalamu alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam sejahtera buat Nabi Isa saat dia dilahirkan, saat dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, saat nanti diturunkan lagi. Dalam ayat yang lain ya hampir sama tapi dengan menggunakan kata ganti orang pertama. Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera buatku saat aku dilahirkan, aku dimatikan, dan saat nanti aku dibangkitkan kembali. Itu dalilnya boleh merayakan Yaumul Maulid gitu. Kalau sekarang namanya HBD ya, hari ulang tahun boleh, tapi jangan macam-macam ya, kayak tradisi barat itu yang nggak boleh. Kalau dengan cara Islam ya boleh, bikin tumpeng misalnya ya. Bikin tumpeng kalau 50 tahun usianya bikin tumpeng 5 gitu ya. Nanti dimakan bareng tetangga, itu boleh, didoakan. Bapak Ibu sekalian, jadi Maulid ini boleh kita lakukan ya, meskipun ada orang yang nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Kan ada yang membid'ahkan ya nggak apa-apa. Maulid ini kan bukan ibadah. Maulid ini bukan ibadah, jadi nggak bisa disifati dengan bid'ah, karena bid'ah itu hanya terkait dengan ibadah. Kalau bukan ibadah ya nggak bisa disifati dengan bid'ah. Maulid ini bukan ibadah. Maulid ini ungkapan kegembiraan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi, Nabi berjanji, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku, maka nanti akan masuk surga bersamaku. Ya tadi Abu Lahab saja hanya karena gembira memerdekakan budaknya, memberikan budaknya kepada Aminah untuk membantu merawat Muhammad, walaupun dia kafir kemudian menentang dakwah Nabi, setiap Senin itu masih diringankan azabnya. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi, meneladani akhlak beliau, ya, maka insya Allah akan lebih lagi balasan Allah kepada kita. Makanya Nabi bersabda gitu, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang cinta kepadaku nanti akan masuk surga bersamaku. Ya. Maka ini kita niatkan Maulid ini sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Yang namanya rasa cinta itu yang nggak bisa dibatas-batasi. Ini kan wujud dari ekspresi rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Cara yang kita pilih memperingati hari kelahirannya. Ya, namanya ekspresi ya bebas, selama tidak melanggar norma-norma hukum Islam ya boleh. Tidak melanggar norma akidah ya boleh. Sama dengan pemain bola yang ketika mengegol ke gawang lawan kan melakukan selebrasi itu ya. Ya, pasti beda cara selebrasinya. Ada yang lari-lari muter keliling
lapangan, ada yang joget-joget, ada yang salto, macam-macam, terserah. Yang penting tidak melanggar syariat gitu saja. Ya, ekspresi itu nggak bisa dibatasi. Nah, kita ekspresi kegembiraan kita itu dengan cara memperingati Maulid. Ya, makanya nggak usah dihiraukan kelompok-kelompok baru itu yang membid'ah-bid'ahkan Maulid. Biasanya dalilnya tuh begini Bapak Ibu. Mereka yang membid'ahkan itu dalilnya tuh sangat tidak masuk akal. Kalau Maulid ini baik, tentu dulu para sahabat, para tabi'in sudah lebih dulu melakukannya sebelum kita. Kalau mereka nggak melakukan, itu tandanya perbuatan ini bukan sesuatu yang baik. Itu dalilnya tuh pasti itu, nggak ketinggalan dalilnya. Nah itu tuh nggak ada dalil yang kayak gitu. Ya, kalau Maulid itu baik, tentu sahabat sudah lebih dulu melaksanakannya. Itu nggak ada dalil yang kayak gitu. Dalil itu ya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, uruf, saddul dzari'ah dan seterusnya, itu namanya dalil. Nggak ada dalil yang kayak tadi itu. Ya, kalau peringatan Isra Mi'raj itu baik, tentu dulu Nabi, para sahabat sudah lebih dulu mengerjakannya. Kalau tahlil itu baik, ya dulu Nabi sudah mengerjakannya. Kalau baca Quran bareng-bareng itu baik, pasti dulu Nabi dan para sahabatnya lebih dulu melakukan. Nah ini bukan dalil itu. Bukan dalil. Jadi dalil itu ya harus jelas, Al-Qur'annya mana, hadisnya mana gitu. Nah, Maulid ini ada dalilnya meskipun dalilnya bersifat umum. Surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan berkat anugerah Allah dan rahmatnya maka bergembiralah. Hubungannya apa? Nah, kelahiran Muhammad itu adalah anugerah Allah. Kelahiran Muhammad itu adalah rahmat Allah yang karena anugerah dan rahmatnya itu kita disuruh bergembira. Fal yafrahu, hendaklah mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, dan kegembiraan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya. Jadi ada dalilnya, tapi memang dalilnya bukan langsung ke Maulid, itu bukan. Itu namanya dalil umum, ya. Dalil umum yang tadi saya katakan ekspresi kegembiraan itu bisa berbeda-beda. Mungkin umat Islam di tempat lain ekspresinya berbeda, ya nggak apa-apa. Kita tidak keberatan gitu. Tapi yang punya kita ke orang lain keberatan, ini yang ada apa ya. Jadi dalil itu ya bukan Nabi pernah melakukan atau bukan, itu juga tidak selamanya bisa jadi dalil gitu ya. Nanti kalau begitu terus kan banyak nanti amal kita itu yang batal. Nabi itu nggak pernah umroh, ya Nabi itu nggak pernah umroh selain di bulan Dzulhijjah. Berarti kalau orang umroh bulan Safar, Maulid, ya Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsaniyah, lo berarti bid'ah dong. Nah, cara berpikir itu justru mengandung kontradiksi, ada inkonsistensi dalam pemikirannya. Ya. Jadi kita harus konsisten bahwa dalil itu ya
Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan seterusnya itu nggak ada yang seperti tadi. Ya. Kalau ini baik, nah gitu kan. Pasti Nabi dan para sahabat sudah melakukannya. Itu nggak ada dalil yang seperti itu. Itu logika mereka, itu akal mereka yang terbatas. Karena bagaimanapun ya kebaikan-kebaikan tuh nggak mungkin dulu sudah ada kebaikan-kebaikan yang dulu belum ada, gimana mau melakukannya karena belum ada gitu ya. Sekarang misalnya orang infaknya sama, tapi infak melalui aplikasi kan nggak ada. Boleh nggak infak melalui aplikasi, dikirim lewat banking atau apa itu? Boleh nggak itu? Ya kalau dalilnya Nabi nggak pernah melakukan, ya nggak boleh nanti itu. Kok infak pakai banking itu Nabi nggak pernah melakukan, sahabat pernah nggak? Ya nggak pernah. Tabiin pernah nggak? Ya nggak pernah, karena waktu itu belum ada namanya banking gitu, nggak ada. Ya. Bagi-bagi sembako ada nggak dulu zaman Nabi itu bagi-bagi sembako? Ya nggak ada, karena belum ada minyak goreng waktu itu, kelapa sawit belum ada. Boleh nggak kita bagi sembako itu, ada minyak, tepung? Ya. Dulu yang ada ya gandum gitu ya, kurma, gandum, buah, anggur itu yang ada ya. Makanya kita tidak berdalil dengan tadi. Kalau itu baik, pasti Nabi, sahabat, tabiin sudah lebih dulu melakukannya. Ya, itu enggak ada. Nah, yang kita lakukan ini juga enggak ada di zaman Nabi. Mana ada duduk sholat di atas karpet permadani, ini enggak ada. Apalagi ada AC-nya yang bagus, ini enggak ada dulu. Dan nanti bid'ah semua cara berpikir kita seperti itu. Ya, ceramah enggak pernah Nabi ceramah begini tuh enggak pernah pakai pengeras suara. Nah, jadi kita harus konsisten. Kalau sesuatu itu bukan ibadah, enggak bisa disifati dengan bid'ah. Dan maulid ini bukan ibadah, sama sekali bukan ibadah. Tapi ini bentuk ekspresi rasa cinta kita kepada Nabi. Memang cinta kita itu kepada Nabi ya akan menghasilkan pahala. Akan menghasilkan pahala. Karena kalau kita membalas cinta Allah, membalas cinta Nabi, sesungguhnya cinta Allah dan cinta Nabi kepada kita itu jauh lebih besar dibanding cinta kita kepada Allah, kepada Nabi. Mohon izin Ustaz, ada acara Pak. Oh iya, silakan. Cinta Allah kepada kita, cinta Nabi kepada kita itu jauh lebih besar daripada cinta kita kepada Allah, kepada Nabi. Makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan, cintaku kepada umatku itu melebihi cinta orang tua kepada anak-anaknya. Ya, luar biasa. Karena itu ya mari kita niatkan Maulid ini sebagai bagian dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadi Nabi katakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku nanti akan bersamaku masuk ke dalam surga. Ya. Jadi kita petik hikmah dari Maulid ini. Ini masih di dalam bulan Rabiul Awal. Selama sebulan ini Bapak Ibu
jangan lupa perbanyak sholawat kepada beliau ya. Sambil apa saja boleh sholawat itu ya, kecuali di tempat-tempat yang dilarang. Sambil masak baca sholawat, sambil nonton TV ya boleh sambil baca sholawat, sambil duduk kita baca sholawat, sambil berkendara baca sholawat. Mumpung masih di bulan Rajab atau Rajab, bulan apa? Maulid ya. Ini kesunahannya akan lebih utama lagi. Jadi baca sholawat itu yang paling utama di hari Jumat ya. Jumat itu amal yang paling baik adalah membaca sholawat. Maulid juga seperti itu, kita perbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.